Jadi begini, yang pertama doa kunut. Doa kunut itu kalau dilakukan sendirian, bagi orang yang sholat sendirian, maka domirnya aku, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Jadi makna Allahumma hdini, ya Allah berilah aku petunjuk, karena sendirian. Tapi ketika dia menjadi imam, maka dia perlu membuat jamak domirnya. Allahumma hdini menjadi Allahumma dina. Ya Allah tunjukilah kami. Jadi apa fungsi mengaminkan doa? Ini bukan hanya berlaku pada doa kunut, di semua doa. Apa fungsi mengaminkan doa itu? Yang pertama, memastikan doa menjadi mustajab. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis bahwa ketika ada imam yang membaca doa kemudian diaminkan oleh orang lain, maka doa tersebut mustajab. Makanya ini keutamaan doa dilakukan secara berjamaah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Yang kedua, mengaminkan doa menunjukkan kita mendapatkan saham bahagian dari doa itu. Ya Allah, anugerahkanlah kami rezeki. Kaminya siapa? Siapa saja yang turut serta mengaminkan. Yang tidak mengaminkan tidak masuk dalam kategori itu. Makanya perlu mengaminkan doa orang yang membaca doa kebaikan tadi. Yang ketiga, di dalam kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, la hasada liyahud, orang Yahudi itu tidak dengki kepada orang Islam illa fitnatain, kecuali kepada dua. Apa itu? At-ta'min wa taslim, mengaminkan doa dan mengucapkan salam. Jadi semakin kita membudayakan mengaminkan doa, semakin bikin orang Yahudi sakit gigi. Lalu bagaimana ketika doa kunut dilakukan oleh imam? Ini yang sering terjadi ya. Imam sering sekali ketika membaca doa kunut, di awal keras, jahar, di tengah sir, diam, pelan, ujung sholawat, keras lagi suaranya. Kenapa ini bisa muncul? Ya dulu saya waktu masih kecil ikut-ikut aja, begitu guru imam-imam buat begitulah saya ikut. Tapi ketika saya mencoba menelusuri berbagai kitab fikih, khususnya dalam mazhab Syafi'i, karena mazhab Syafi'i yang paling kuat sekali meyakini bahwa saya doa kunut subuh itu adalah sunnah, tidak ditemukan satu redaksi yang menyebutkan itu. Bahkan saya pernah chatting dengan seorang ustadz yang pernah ngisi juga di, saya nggak usah sebutkan kepala, di daerah Starbang itu. Dia mengatakan, oh disirkan berdasarkan mazhab Syafi'i begitu. Saya tegur Ustaz itu, Ustaz saya dapat kabar dari jamaah nih, katanya Ustaz menyampaikan bahwasanya imam itu mensirkan bacaan kunut di pertengahan. Iya Ustaz, dasarnya dari mana Ustaz? Oh dari kitab ini, coba tunjukkan Ustaz. Kemudian dia foto tuh, dia kirim sama saya. Lalu saya koreksi, coba diterjemahkan Ustaz. Ah salah Ustaz menerjemahkannya, nggak begitu cara menerjemahkannya. Saya jelaskan begini cara menerjemahkannya. Oh iya Ustaz, saya sadar, saya khilaf. Diakui itu. Nah ini kalau ustaz-ustaz yang berilmu tuh enak dia negornya kan. Kalau ustaz-ustaz yang sombong ini susah ngamuk dia kalau tegur. Nah, tidak ada satu redaksi pun sependek literatur yang saya temukan dari mazhab Syafi'i yang menganjurkan disirkan bagi imam. Jadi imam tuh dari awal sampai selesai itu menjaharkan bacaan kunutnya. Bacaan kunut itu dibagi kepada tiga. Yang pertama doa, yang kedua thana, yang ketiga sholawat. Mana doa? Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Itu namanya doa karena ada permohonan di situ. Yang kedua, thana, itu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditutup dengan sholawat wa sallallahu alaihi dan seterusnya. Di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya bukan pada imam, letak perbedaannya pada makmum. Makmum itu ketika imamnya membaca doa Allahumma hdina fiman hadait, yang dilakukan makmum amin. Wa afina fiman afait, amin. Tapi ketika imam membaca thana, fa innaka taqdi wa la yaqda alaik, apa yang dilakukan makmum? Pilihannya ada dua. Yang pertama membaca
seperti bacaan imam, karena imam memuji, kita juga memuji. Enggak perlu, jangan diaminkan, nggak nyambung, orang bukan permohonan. Nah itu pujian. Jadi imam dapat pahala karena dia memuji, kita juga perlu dapat pahala memuji. Imam membaca, kita membaca. Fa innaka taqdi wa la yaqdi 'alaik wa innahu la yadillu man walid wa la yu'izzu man 'adil. Kita baca, juga baca. Atau yang kedua pilihannya, kita tidak membaca sebagaimana imam membaca, tapi kita membenarkan baca imam. Shadaqta wa bararta. Shadaqta wa bararta. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Kata imam kan, kita baca shadaqta wa bararta. Oh, panjang kan Ustaz? Shadaqta saya udah cukup itu. Benar yang kau katakan, Allah Maha terpuji. Nah, ketika salawat, aminkan dibalik. Nah, jadi posisi makmum ketika imam yang berqunut, dia perlu mengaminkan pada poin doa dan dia perlu membaca atau mengatakan shadaqta pada sana. Ketika masuk salawat juga kembali mengaminkan. Jadi jangan makmum ini tidak turut serta. Jadi bagaimana makmum? Apakah mengaminkannya jahar atau sir? Jahar, sebagaimana mengaminkan dalam membaca surah Al-Fatihah. Jadi imam Allahumma adina fi man hadait, amin, wa afina fi man afid, amin, gitu. Nah, jadi jangan pula kita imam lagi baca qunut tidur ketawa, ya. Jadi perlu diaminkan. Jadi Ustaz, bagaimana kalau ada orang yang ketika membaca qunut saat dia menjadi imam, saat tanak dia tidak mengeraskan suaranya, itu urusan dia lagi. Nah, tak apalah kita meributkan karena ini persoalan sunnah. Tetapi sependek redaksi yang saya temukan di berbagai kitab-kitab fikih dalam mazhab Syafi'i, tidak ditemukan ada anjuran itu. Dan ini bukan pendapat saya pribadi. Kebetulan saya punya majelis di kalangan para ustadz dan pernah memperdebatkan ini. Dan tidak ditemukan memang ada redaksi menyatakan harus dipelankan suara. Akhirnya demikian. Allah